Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak M. Yusuf MHI selaku dosen pengampu mata kuliah Usul Fikih 2 dan yang kami sayangi teman-teman sekalian. Baik, kami di sini dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang. Perkenalkan, yang pertama yaitu saya sendiri Yuni Nupianti, yang kedua ada Desi Angelina, dan yang ketiga ada Ade Mutia. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang dalalah. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian dalalah. Pengertian dalalah secara umum adalah memahami sesuatu atas sesuatu. Kata sesuatu yang disebutkan pertama disebut madlul, yang berarti diberi petunjuk, adapun hubungannya dengan hukum adalah madlalah, hukum itu sendiri. Kata sesuatu yang kedua disebut dalil, yang bermakna diberi petunjuk dalam kaitannya dengan hukum. Dalil itu disebut dalil hukum. Dalam kaitannya usul fikih dapat ditegaskan dalalah adalah pengertian yang ditunjuk oleh suatu lafaz kepada makna tertentu. Pembahasan tentang dalalah memiliki peranan penting dalam ilmu logika dan ilmu usul fikih. Dalam berpikir dengan pola dilalah, tidak mesti melihat atau mengamati sesuatu itu secara langsung, tetapi cukup menggunakan petunjuk dan isyarat yang ada. Pola berpikir dengan menggunakan petunjuk dan isyarat yang ada disebut dengan berpikir dilalah. Dalalah berasal dari bahasa Arab yang berarti yang diberi petunjuk atau apa saja yang bisa dijadikan petunjuk atau penjelasan. Sedangkan menurut terminologis, dalalah adalah pemahaman terhadap suatu hal yang harus disertai dengan terhadap hal yang lainnya. Maka yang pertama sebagai pemberi petunjuk dan yang kedua sebagai yang diberi petunjuk. Kemudian dalalah menurut Hanafiyah. Menurut ulama Hanafiyah adalah sebagai pedoman untuk menggali dan memahami lafaz-lafaz nas yang dilakukan dengan melalui pemahaman dalalah lafziyah dan dalalah ghairu lafziyah. Dapat disimpulkan bahwa dalalah adalah memahami sesuatu dengan sesuatu. Maka sesuatu yang pertama disebut madlul atau sesuatu yang ditunjuk, dan sesuatu yang kedua disebut dalil atau yang menjadi petunjuk. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Desi Angelina. Perkenalkan, saya Desi Angelina sebagai pemateri kedua. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Yuni Nupianti mengenai macam-macam dalalah menurut Imam Hanafi. Macam-macam dalalah menurut Imam Hanafi adalah 1. Ibarat nas, 2. Isyarah nas, yang ketiga dilalah nas, yang keempat iqtidah nas. Ibarah nas, menurut istilah terminologi ulama ialah petunjuk lafaz kepada sesuatu arti atau hukum yang dimaksud untuk arti asli maupun arti tabi'i. Dikatakan demikian karena petunjuk lafaz tersebut ditunjukkan pada arti zahirnya saja atau zahiru al-nas, atau bermakna tekstualnya saja. Sebagaimana dikatakan Badran Abdul Aini, dalalah ibarat nas ialah petunjuk lafaz pada artinya yang cukup jelas baik dimaksud sebagai arti asli maupun arti tabi'i. Dalalah ibarat al-nas dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 menunjukkan dua arti, yaitu arti asli dan arti tabi'i. Adapun yang menjadi arti asli yang dipahami dengan dalalah ibarat al-nas dari ayat tersebut di atas yaitu bahwa jual beli tidak sama dengan riba. Arti ini dikatakan sebagai arti asli karena mula-mula dimaksudkan dengan susunan lafaz nas adalah untuk menolak asumsi bahwa jual beli sama dengan riba seperti yang disebutkan pada ayat sebelumnya. Sedangkan arti tabi'i yang dipahami dengan dalalah ibarat al-nas adalah bahwa hukum jual beli adalah hal dan hukum riba adalah haram. Arti ini disebut dengan arti tabi'i karena merupakan arti lain dari ayat tersebut yang dipahami dengan dalalah ibarat nas.
Yang kedua adalah isyarah nas. Isyarah nas menurut istilah terminologi ulama usul adalah petunjuk lafaz kepada arti atau hukum yang dipahami dengan jalan mengambil kelaziman dari arti yang dipahami dengan dalalah ibarah nas. Menurut Abu Zahra, dalalah ibarah nas yaitu dengan menyimpulkan satu hukum dari arti yang dipahami dengan dalalah ibarah al-nas. Arti yang dipahami dengan dalalah ibarah nas ialah boleh mentalak istri yang belum digauli serta belum ditentukan maharnya. Dari arti tersebut dapat disimpulkan hukum lain bahwa perkawinan tanpa ditentukan maharnya terlebih dahulu adalah sah. Karena talaknya sah, maka pernikahannya juga sah. Karena talak yang sah itu dari pernikahan yang sah. Hukum ini dapat dipahami dari istilah isyarah nas karena hukum itu tidak tertera dalam ayat, tetapi merupakan suatu kelaziman baik secara akal maupun kebiasaan. Dipahami dengan dalalah ibarah nas dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 233 adalah bahwa kebutuhan nafkah makan dan pakaian anak-anak adalah menjadi kewajiban ayah. Jika demikian, maka sudah semestinya nafkah anak sepenuhnya menjadi kewajiban ayahnya sendiri. Arti ini dipahami dengan syarat al-nas karena dipahami dengan jalan mengambil kelaziman dari arti yang asli, yang dipahami dengan dalalah ibarah nas yang disebutkan sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Arimutia. Saya sebagai pemateri 3 yang akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Desi mengenai dalalah nas. Menurut istilah ulama, usul adalah petunjuk lafaz kepada berlakunya suatu hukum yang disebut oleh lafaz itu kepada peristiwa lain yang tidak disebutkan hukumnya oleh suatu lafaz karena ada persamaan makna yang dipahami oleh ahli bahasa bahwa itu adalah ilah yang menjadi sebab adanya hukum itu. Atas dasar ini, ulama membedakan antara dalalah anas dengan kias. Ilah dalalah anas dapat dipahami dari lafaz atau dari sisi bahasa. Sementara ilah dalam kias tidak bisa dipahami kecuali dengan jalan ijtihad. Namun demikian, Imam Syafi'i menyamakan antara dalalah anas dengan kias karena hukum dihasilkan oleh keduanya berdasarkan dengan ilah. Contoh, ketika Allah SWT melarang suatu perbuatan, maka bukan sekedar perbuatan itu yang dilarang, tapi yang lebih penting lagi adalah apa yang ditimbulkan setelah pekerjaan itu dilakukan, atau kesan apa yang ditimbulkan setelah pekerjaan itu terjadi. Apakah menimbulkan manfaat atau mudarat, mafsadat atau masalah. Dari akibat inilah muncul suatu hukum, wajib, haram, dan lain-lain. Arti ayat yang dipahami dengan dalalah anas adalah haram makan harta anak yatim secara jalim. Sedangkan ilah, larangan yang diambil dari ayat tersebut adalah karena perbuatan itu merupakan pelanggaran terhadap harta anak yatim, yang mana ia tidak mampu melawan tindakan pelanggaran itu, dan ilah ini sama akibatnya pada perbuatan yang tidak disebutkan oleh ayat di atas, seperti membakar, menenggelamkan, dan seterusnya. Karena akibatnya sama, yaitu melenyapkan harta anak yatim. Maka dengan dalalah anas, perbuatan tersebut juga sebagai perbuatan melanggar hukum. Yang terakhir tentang iktidanas. Petunjuk lafaz terhadap suatu makna yang dipahami dari makna yang ditakdirkan kepada berlakunya suatu hukum, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Al-Asy'ari. Kebenaran dan kesahihan makna tersebut sangat tergantung kepada makna yang ditakdirkan itu, baik secara syar'a maupun secara akal. Contoh, sabda Rasulullah SAW, diangkat dari umatku kesalahan dan lupa dan apa yang dipaksakan atasnya. Secara zahir, hadis ini menunjukkan bahwa kesalahan, sifat lupa, dan dipaksa tidak akan menimpa seseorang. Tetapi ini bertentangan dengan kenyataan, karena manusia bukanlah makhluk yang maksum. Begitu pula, ketika manusia melakukan sesuatu karena lupa atau dipaksa, maka sesungguhnya pekerjaan itu tidaklah diangkat atau dihapus, karena pekerjaan itu tetap ada. Oleh sebab itu, apa yang diikbarkan Rasulullah SAW kepada kita menyalahi kenyataan, tetapi Rasulullah tidak pernah mengucapkan kecuali kebenaran. Maka dapat dipahami bahwa di situ ada makna yang harus ditakdirkan supaya makna menjadi sempurna. Mungkin hanya ini yang dapat kami paparkan, kurang lebihnya kami mohon